Kita lanjutkan kembali. Bang Indra tadi menyebutkan bahwa kalau ada yang tidak datang hari ini, kewalahan atau kelelahan, tidak cocok memimpin Indonesia. Buat pertimbangan rakyat Indonesia lah. Kalau misalnya ternyata problemnya adalah kesehatan, ya kan menjadi presiden Indonesia lebih berat lagi. Ini baru kampanyenya udah kelelahan. Apalagi betul-betul memikirkan seluruh rakyat Indonesia, 17.000 pulau. Jangan-jangan memang beliau bukan orang yang tepat. Itu satu, ya kan? Tapi yang kedua yang lebih bahaya lagi, ketidakhadiran beliau, jangan-jangan beliau memang tidak ingin ada kemerdekaan pers. Seperti sampaikan Pak Anies tadi kan. Tapi kan ada wakil tadi Bang. Kan beda dong. Beda ya? Beda dong, ini kan kita bicara seorang calon pemimpin Republik Indonesia ini. Apa sebetulnya isi kepalanya, bukan dari timnya kan begitu. Itu yang dipilih kan bukan timnya nanti. Tapi kan yang di surat suara adalah calon presiden, calon wakil presiden. Kita harus tahu isi kepala apakah memang betul mereka adalah penjaga demokrasi. Atau justru yang kita takutkan seperti yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, kita nggak mau dong punya Mas Aiman Wicaksono yang lain. Ya kan? Kita ingin pers itu bisa betul-betul melakukan investigasi, betul-betul yang disampaikan tadi Pak Anies, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pers itu bukan tempatnya untuk menjilat, untuk memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintah. Buat apa? Nggak ada manfaat. Justru harus menempatkan diri sebagai kritikus, sebagai oposisi, mengambil pakar-pakar supaya rakyat berpikir. Ya kan, itu kan yang ada diskursus jadinya. Kalau semua disuruh mikirnya sama, nggak cerdas dong bangsanya. Ini justru malah dihadapkan selalu, oke, pemerintah melakukan ini, kemudian ada nggak counter pendapatnya di sini. Nah disitulah rakyat akan berpikir, belajar mencerdaskan kehidupan bangsa di situ. Nah itu jelas komitmen dari kubu kami ingin rakyat ini cerdas. Jadi bukan dipaksa untuk punya pikiran yang sama sesuai dengan kehendak pemerintah, bukan. Justru pemerintah ini harus diawasi, harus dijaga, harus betul-betul demokrasi ditegakkan. Itu komitmen kami yang jelas. Makanya nanti 14 Februari nanti kita harus milih betul-betul orang yang secara fisik sehat, secara mental sehat, dan tentunya harus menjadi pejuang demokrasi yang ingin ada kemerdekaan pers. Baik, menarik tadi Anda menyebutkan bagaimana ya demokrasi pers dan nama Mas Aiman juga ya yang disebutkan. Saya ke Mas Aris lagi, bicara pers saat ini ya di minggu-minggu ya pemilu ini. Apakah dari TPN sendiri merasa bahwa banyak intimidasi di ranah media yang harusnya tidak perlu dilakukan oleh ya oknum-oknum tertentu? Baik. Mas, jadi kalau tadi kita bicara Mas Aiman, itu juga salah satu bentuk apa ya, saya bisa katakan bahwa ini adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Ya kan? Saya pernah menjadi wartawan, Mas. Dalam undang-undang pers itu kan wartawan sebagai status wartawan, kalau ingin menyampaikan informasi publik itu tidak bisa dipidana. Ya, maka dari itu ini sebagai sebuah alarm bahwa ketika Mas Aiman itu menyampaikan suatu hasil investigasinya yang sangat luar biasa itu malah dianggap mengganggu atau menganggap menyebarkan berita bohong. Padahal itu dengan itu masyarakat bisa lebih aware. Gitulah. Ini yang berbahaya. Apalagi ketika hari ini sudah jelas terang benderang ada satu capres yang bahkan menandatangani nota kesepahaman Dewan Kemerdekaan Pers pun secara virtual saja tidak mau gitu. Ini yang berbahaya. Apalagi beliau memang punya track record ya, track record sebagai salah satu pejabat tertinggi saat itu, mungkin sebagai pemimpin militer saat itu di era Orde Baru yang sangat membredel dan yang sangat membatasi kemerdekaan pers gitu loh. Kalau misal, dan itu hari ini tidak ada upaya untuk mengkoreksi itu gitu. Justru meneguhkan bahwa ketika kita memilih pasangan calon yang tidak ingin ada kebebasan, tidak mendatangani nota kesepahaman hari ini, maka kita akan kembali lagi setback ke era sebelumnya. Era di mana pers dan media itu hanya menjadi corong pemerintah. Itu hanya menjadi alat komunikasi satu arah. Bahkan pers bisa digunakan sebagai alat untuk intimidasi masyarakat. Bahkan misalnya di pelosok-pelosok misalnya.
Pers misalnya bisa digunakan dengan berbahaya, misalnya kalau misalnya lu tidak nurut, memberitain hal yang buruk. Lain kalau pers bisa disetir oleh penguasa, apa gunanya pers? Padahal pers itu dalam sistem politik yang demokratis berfungsi sebagai intermediari, penyambung antara suara masyarakat dengan penguasa. Ini hal yang saya pikir kalau tidak ada komitmen dari pemimpinnya, itu hal yang sangat berbahaya gitu loh, Mas. Wartawan adalah salah satu pekerjaan yang paling stressful di dunia, ya, jurnalis. Ya ini New York Times pernah meliput itu, Mas, gitu loh. Dan ketika kita tidak bisa kalau kita tidak bisa menghargai jasa para jurnalis ini, maka suara masyarakat juga akan tidak tersuarakan gitu loh. Nah, kalau Mas Ganjar tadi sampaikan, selama ia menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah, gubernur 2 periode, itu tidak pernah bermasalah dengan pers, bahkan menjadikan pers itu sebagai partner ya untuk sama-sama membangun Jawa Tengah, apalagi Prof Mahfud menjadikan media sebagai salah satu kawan dalam berjuang gitu loh. Membongkar segala kasus-kasus yang kalau tidak ada pers itu bisa saja tenggelam dan ketidakadilan di sana berbahaya. Ini nyambung, Mas, terakhir dengan apa yang disampaikan Prof Mahfud di maklumatnya terakhir tadi saat menutup kampanye, bahwa dengan memilih Pak Ganjar, Pak Mahfud, beliau berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Demokrasi akan ditegakkan dan pemerintahan ini tidak hanya untuk menguntungkan penguasa saja, apalagi keluarga, seperti itu, Mas. Demokrasi dan monokrasi. Monokrasi tadi disampaikan bahwa akan diperkuat. Malam ini dibuktikan oleh Pak Ganjar meskipun sedang dari jauh-jauh dengan virtual tetap ikut gitu loh. Menarik tadi Bang Aris bilang, Bang Indra, posisi jurnalis atau profesi jurnalis itu stressful. Enggak juga. Ya. Hari ini libur harusnya, tapi Mas. Libur Imlek masuk ya. Hari-hari besar masuk. Dulu kalau mudik saya nggak pulang kampung loh, ngeliput mudik. Lo jam shiftnya jam 2 Iya, jadi stressful ya tidak juga. Bercanda. Tapi ini penting karena kalau kita bicara negara-negara besar demokrasinya ya, negara-negara modern ini mereka menaruh pers, media itu memang somehow bahkan terlalu bebas ketika mereka tadi memberikan ruang. Tapi Indonesia harusnya ya kita punya kearifan, tapi tetap tadi bahwa menjunjung tinggi kebebasan pers ya, kebebasan berpendapat, dan bagaimana sebenarnya jurnalis, media sebagai suara rakyat, corong, dan juga untuk kita memberitakan secara adil ya, untuk mengkritik juga. Jadi harusnya pemerintah paham peran pers, dan ini semakin menegaskan, Bang Indra, bahwa acara malam ini bukan hanya sekedar seremonial penandatanganan atau basa-basi komitmen speech seorang pemimpin, tapi ini kalau kita lihat lagi, Bang Indra, lebih dalam lagi, bahwa malam ini ketika ada yang tidak hadir atau ketika ada sosok yang tidak memberikan opininya terhadap media, terhadap pers, ini merupakan satu backfire untuk orang tersebut berarti. Kalau dari Anda. Dan ada tambahan lagi. Silakan rakyat juga melihat rekam digitalnya, rekam jejaknya. Ada nggak rekam digital bagaimana capres tertentu mengintimidasi media? Tim sesnya juga demikian. Itu kan gampang sekarang nyarinya kan begitu. Nah, di situ nanti akan menjadi bagian dari input bagaimana kita akan memilih pemimpin yang terbaik buat republik ini kan gitu. Kalau memang kita ingin semuanya harus ikut perintah penguasa, pers itu harus hanya boleh memberitakan apa yang diinginkan penguasa, tidak boleh ada kata yang berbeda, ya silahkan pilih. Gitu. Tapi kalau ingin sesuatu yang merdeka, ingin kita cerdas, ya pilih tentunya. Bang Indra, saya sebagai pemilih juga ya, milenial, ingin sekali tadi dengar juga dari Pak Prabowo malam ini, biar lengkap gitu ya, nggak hanya Pak Anies, Pak Ganjar, tapi Pak Prabowo juga harusnya juga bisa memberikan statementnya juga malam ini. Tapi sebelum kita sambung lagi, ini pemirsa, mantan Ketua Dewan Pers Profesor Bagirmanan memberikan catatan tentang kebebasan pers untuk para calon pemimpin negeri ini. Bapak-bapak bicara tentang bahwa independensi atau kebebasan pers itu bertalian dengan demokrasi, khususnya bertalian dengan kebebasan, freedom atau liberty. Menurut saya tadi
saya mendengar baik dari Ketua Dewan Pers maupun dari Bapak-bapak calon presiden, kebebasan saja bisa juga menimbulkan masalah gitu ya. Bisa juga menghasilkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena itu saya ingin mengingatkan, ada dua hal yang barangkali perlu untuk diingat agar kebebasan atau liberty atau freedom itu betul-betul memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Yaitu harus sertai dengan equality. Sebab tanpa persamaan kebebasan itu bisa menimbulkan eksploitasi oleh yang satu oleh yang lain gitu ya. Bisa terjadi eksploitasi dalam parlem. Tapi saja pengertian kita tentang equality tidak sekedar serba sama, melainkan kesanggupan juga dari bapak-bapak semua untuk kita bersikap yang sama kita persatikan sama, yang tidak sama kita perlakukan tidak sama demi keadilan. Equal be treated equally, unequal be treated unequally. Yang ketiga, menurut saya untuk menjamin itu lebih sukses lagi adalah azas fraternity, azas persaudaraan. Kita harus berlaku sebagai saudara satu sama lain. Dengan cara itu, maka kita akan selalu berlaku jujur terhadap diri kita dan terhadap bangsa kita. Kita akan berlaku bersikap solider terhadap segala yang terjadi di masyarakat kita. Barangkali itu catatan kecil saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menguatkan komitmen Bapak ini. Menguatkan keterikatan bapak-bapak untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Tidak hanya kemerdekaan pers demi kemerdekaan pers. Baik, dan langsung saja sudah bergabung bersama kami baru saja Bang Fahri Bahmid, Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat sore, selamat malam Bang Fahri. Selamat malam. Oke Bang Fahri, langsung saja kalau kita bicara deklarasi malam ini mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat dan juga tim tadi bagaimana Pak Prabowo menanggapinya dan malam ini kenapa tidak bisa hadir Bang Fahri? Silakan. Sebenarnya hadir ya tadi Ketua Tim Pak Rosan tadi sebenarnya sudah agendanya ke sana ya. Tadi saya tidak tahu dalam perjalanan apakah sudah sampai apa belum. Tapi yang jelasnya tadi sudah diagendakan untuk dari TKN Prabowo Gibran harus menghadiri acara itu. Tapi untuk Pak Prabowo sendiri hadir di tempat seperti itu Bang Fahri atau mungkin bergabung virtual seperti Pak Ganjar yang saat ini ada di luar kota, apakah memang tidak ada possibilities atau alternatif seperti itu Bang Fahri? Tadi rencananya tadi Ketua Tim yang ke sana ya. Persoalan ke dalamnya saya mungkin belum dapat informasi apakah Pak Prabowo hadir langsung atau berhalangan atau seperti apa. Saya tidak terlalu mendapatkan informasi yang memadai tentang itu, tapi yang jelasnya yang saya dengar sendiri Ketua Timnya yang ke sana tadi sebenarnya. Pak Prabowo malam ini atau tadi kan kita tahu ada acara di GBK, kondisi atau posisi di mana Pak kalau boleh tahu Pak? Masih di Jakarta Mas. Oke. Baik, terima kasih. Nah, kalau bicara komitmen mengenai deklarasi kebebasan pers di tanah air, silakan. Iya, itu juga sebenarnya menjadi salah satu program kemudian menjadi satu konsen daripada komitmen Prabowo Gibran ya. Saya kira kebebasan untuk memajukan kebebasan pers, melindungi, kemudian meningkatkan bahkan mengakselerasi agar pers itu mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap, karena ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi kebebasan pers itu merupakan sebuah keniscayaan konstitusional. Itu sebenarnya menjadi atensi sekaligus menjadi komitmen daripada Pak Prabowo Gibran. Jadi sebenarnya untuk menyangkut dengan itu sejak awal gitu, ini sudah menjadi program sekaligus menjadi komitmen dasar untuk senantiasa meningkatkan atau senantiasa memberikan dorongan agar kebebasan pers itu bisa lebih diluaskan, bahkan akses publik
melalui pers itu barangkali berdasarkan instrumen peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, itu juga sudah menjadi sebuah keniscayaan. Jadi sebenarnya komitmen tentang kebebasan pers, bagaimana mengembangkan hukum pers, kemudian bagaimana kerja-kerja jurnalistik dan seterusnya itu dilindungi, perlu difasilitasi dan seterusnya, saya kira itu menjadi konsen bersama dari Prabowo Gibran sebenarnya. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Fahri, terima kasih sekali sudah bergabung walaupun singkat. Sehat-sehat menuju 14 Februari dan salam untuk Pak Prabowo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, nah kita ada di akhir, mungkin saya ke closing statement, tapi singkat saja Bang Indra, Bang Haris, saya ke Bang Indra. 1, 2, 3 kalimat, silakan. Ya, Nelson Mandela mengatakan kebebasan pers adalah salah satu pilar dari penegakan demokrasi. Kita sedang punya tanda tanya besar tentang bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia, dan itu bukan hanya sebagian rakyat saja, para guru besar, para mahasiswa, semua sedang punya tanda tanya besar bagaimana masa depan demokrasi di Indonesia ini. Apakah semakin tegak berdiri atau justru akan dibunuh demokrasi. Nah, itu akan ditentukan tanggal 14 Februari nanti. Baik, Bang Indra. Bang Haris, silakan. Seperti yang disampaikan Prof. Mahfud dalam maklumat hari ini di kampanye terakhir, bahwa hari ini awan mendung demokrasi nampaknya akan kembali coba menyelimuti bumi pertiwi. Salah satunya adalah bagaimana nilai-nilai demokrasi mulai ditabrak. Mulai dari menabrak etika di konstitusi, menabrak etika pada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Dan hari ini bahkan di penutupan malam sebelum berakhirnya masa kampanye, ada satu calon yang tidak datang di acara, bahkan tidak mendatangani di acara kesepakatan kemerdekaan pers. Seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa demokrasi kita benar-benar sedang diuji. Dan jika masyarakat ingin demokrasi kita tetap berjalan dengan baik, masyarakat ingin dengan bebas bersosmed, menyampaikan pendapatnya, masyarakat dengan bebas untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, pilihlah pasangan yang benar-benar mengerti tentang itu. Pasangan yang benar-benar memiliki rekam jejak dengan itu. Pak Ganjar dengan pengalamannya 10 tahun di Jawa Tengah, dikritik media tidak masalah, bahkan menjadikan sparring partner. Prof. Mahfud dengan medianya itu berjuang untuk membongkar semua kesewenang-wenangan. Ini adalah bukti bahwa dengan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, maka demokrasi akan tetap tegak. Semua orang bisa bersuara. Baik, Bang Haris, terima kasih. Bang Indra, sangat senang bisa ngobrol malam ini ya. Dan tentunya ini juga momen yang luar biasa. Kung si Fashoy Sinin Kuaile si Citaca untuk malam ini. Baik, tapi sebelum saya tutup, boleh pakai cakep ya? Ada pantun sedikit, boleh ya. 1, 2, 3, nomor yang cantik. Cakep. Tahun ini tahun politik. Cakep. Oke, beli baju ke Melawai. Cakep. Semoga pemilunya damai. Cakep. Baik, saya Herjuno Syafra, Bang Indra dan juga Bang Haris dari Amin dan juga TPN undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.